Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 328 menerima akibatnya. Selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya ke arah belakangnya. Sekitar 7 pengawal segera masuk ke dalam kerumunan, dengan tatapan garang mengelilingi Rocky. Pengawal ini dibawa oleh para anak orang kaya ini, pengemudi dan pengawalnya bertubuh tinggi dan besar. Sekelompok anak orang ini juga berkumpul dan menatap Rocky dengan kesal. Bajingan ini beraninya melawan mereka. Kemungkinan dia sudah bosan hidup. Rifki, jangan main-main. Talita dikelilingi oleh kerumunan itu, dan dia sangat ketakutan. Kota Wasa berada di bawah kaki orang-orang kaya, ada terlalu banyak orang yang berkuasa. Di Kota Wasa, kerumunan orang ini adalah anak-anak dari keluarga yang berkuasa. Keluarga mereka berada di atas keluarga Meng dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Keluarga Meng sama sekali tidak mampu melawan mereka. Dan semua pengawal mereka adalah master yang disewa dengan harga tinggi. Dalam hal seni bela diri, mereka tidak sebanding dengan master seni bela diri Kota Gopo. Walaupun Rocky dapat menguasai seni bela diri, tapi saat berada di Kota Wasa yang dimana ada begitu banyak orang yang kuat, Rocky bukanlah apa-apa. Apakah kamu benar-benar ingin main tangan? Rocky mengerutkan kening. Rifki berkata dengan wajah kesal, aku mengundangmu makan, tetapi kamu menolaknya. Aku sudah baik kepadamu, kamu harus menanggung akibatnya karena sudah menolak jamuan makan ini. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan tegas, beri pelajaran kepada orang kampung ini. Beritahu dia bahwa Kota Wasa bukanlah tempat seperti kampung dia, yang bisa bertindak seenaknya. Rocky mengenakan pakaian biasa. Pakaian beberapa pengawal ini lebih mahal darinya. Secara alami orang-orang ini tidak takut kepadanya, dan segera menggertaknya dan meninju. Talita, minggir. Rocky mendorong Talita ke belakangnya, dan tiba-tiba 2 tinju dikeluarkan, secepat kilat. Pang-pang. Kedua pengawal itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan langsung merasakan rongga matanya nyeri, terjatuh di tempat dan menjerit kesakitan. Rocky dengan tenang, meloncat dan menendang. Dalam sekejap, semua pengawal terjatuh dan menjerit kesakitan. Orang kampung ini, bagaimana bisa? Mata Rifki membelalak tak percaya, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Saat dia terdiam, Rocky tiba-tiba melintas di hadapannya dan melambaikan tangannya. Rifki tidak keburu untuk mengelak, dia segera terbang dan jatuh. Ekspresi Rocky sangat tenang, dengan perlahan menyeka kedua telapak tangannya, dengan mengerutkan kening berkata, bagaimana dengan orang kampung? Wajah samping Rifki dipukuli dan bengkak dan sudut mulutnya berlumuran darah, dia sangat marah. Keluarga hanya ada di Kota Wasa, namun, dia adalah keluarga kelas 3, wajahnya ditampar oleh orang kampung ini. Dia melompat berdiri sambil mengertakkan gigi dan berteriak, semuanya naiki mobil, dan tabrak bajingan ini. Sekelompok pria dan wanita muda terkejut dan berlari untuk naik ke mobil mewah yang diparkir di bahu jalan. Ditindas oleh orang kampung, jika berita ini tersebar, bagaimana reputasi mereka di Kota Wasa? Naiki mobil dan tabrak dia. Meskipun tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah. Tidak masalah mengeluarkan uang miliaran rupiah, bagaimanapun, keluarga mereka banyak uang. Raut wajah Rifki sangat garang, dan dia berlari untuk menaiki mobil Hummernya. Dia harus menggiling Rocky menjadi daging. Tidak peduli dengan nyawa, keluarga hanya mampu membayar. Saat Rifki berlari ke mobilnya dan hendak membuka pintu, dia tiba-tiba merasakan angin sejuk di belakangnya.
Lalu ada suara samar di belakang kepalanya. Berpikir terlalu berlebihan. Apa? Punggung Rifki terasa dingin karena ketakutan, sebelum dia berbalik badan, kerahnya ditarik. Rocky memegang kerah Rifki dengan satu tangan, dan mengepalkan tinjunya dengan tangan satunya, dan meninju pintu mobil. Duar, terdengar suara keras. Mobil Hummer, yang terkenal dengan ketahanannya, pintunya dibuat cekung dengan tinjunya, dan kacanya pecah. Rifki melihat ke mobil dengan kaget, dan dahinya berkeringat. Rocky menoleh dan mengepalkan tangannya tanpa ekspresi apapun. Pang! Rifki mendapat pukulan keras di perutnya dan langsung dilempar ke dalam mobilnya. Dia menjerit kesakitan, semua makanan di dalam perutnya dimuntahkan keluar. Rocky merilekskan tinjuannya, Rifki seperti anjing mati, langsung lumpuh di bawah. Di pintu mobil, dia bahkan memunculkan cekungan tubuh manusia. Sekelompok anak orang kaya ini tercengang dan kaki mereka gemetar. Tidak ada yang berani menyebut kata tabrak dia sampai mati. Wajah Rocky sangat murung, tapi dia masih punya perasaan, hanya membuat Rifki mendapat luka kulit. Jika bukan karena Talita, Rifki pasti sudah mati. Ketika sekelompok orang ini ketakutan, iring-iringan mobil tiba-tiba datang. Sekitar 50 sepeda motor, mengelilingi sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kerumunan orang ini mulai panik. Aku pergi, Dennis datang kemari. Kak Dennis. Bagaimana dia bisa datang kemari? Berakhir sudah, ini wilayah Dennis, kita membuat masalah di sini, dia pasti tahu. Sekelompok anak orang kaya ini sangat panik, bahkan Talita pun pucat dan berkeringat. Dennis adalah pasukan bawah tanah di kota Wasa, wilayahnya ada di area bandara, dia biasanya bertindak ganas dan terkenal di antara pasukan bawah tanah di kota Wasa. Di bawah kepanikannya, dia meraih tangan Rocky dan merasa sangat cemas. Berakhir sudah. Bahkan jika ayah dari anak-anak orang kaya ini datang, kemungkinan mereka akan bersikap hormat di depan Dennis. Jika salah satu dari mereka bermasalah dengan Dennis, keluarganya bisa hancur. Bahkan Rifki sangat ketakutan dan berusaha untuk berdiri dengan wajah penuh hormat. Rocky mengerutkan kening dan melihat iring-iringan mobil dengan murung. Tidak menyangka bahwa ketika dirinya datang ke kota Wasa untuk pertama kalinya, dirinya tidak bisa melakukan apapun dengan mudah. Mobil Rolls-Royce yang diperpanjang ini berhenti dikelilingi oleh sepeda motor. Sopir mobil membuka pintu dan dengan hormat membantu seorang pria paruh baya keluar dari dalam mobil. Rifki segera mengangguk dan membungkuk untuk menyambutnya. Kak Dennis, kamu datang ke sini karena masalah barusan bukan? Biar aku jelaskan. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditendang oleh pengawal di samping Dennis dan berkata, pergi, jangan ganggu Kak Dennis menjemput orang. Menjemput orang. Rifki duduk di bawah, wajahnya kaget. Dennis sama sekali tidak menatap matanya, dia mengerutkan kening dan melirik ke kerumunan, lalu berkata, siapa di sini yang bernama Rocky? Mencari Kak Rocky. Wajah Talita yang ketakutan segera berubah. Mengapa Rocky bisa mempunyai masalah dengan Dennis? Rifki, dengan ekspresi tersenyum bangga, langsung menunjuk ke Rocky, itu dia. Kak Dennis, dialah yang barusan membuat masalah di wilayahmu. Tuan Rocky, aku datang terlambat. Mata Dennis berbinar, dia melangkah maju dan membungkuk dengan hormat kepada Rocky. Lebih dari 50 pengemudi di belakangnya juga bergegas maju, membungkuk ke Rocky dan menyapa secara bersamaan. Selamat datang Tuan Rocky, silakan masuk ke dalam mobil. Teriangan itu seragam dan langsung menggema di langit. Lokomotif hitam berhenti berurutan. Sekelompok pengemudi juga berdiri tegak. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Kerumunan itu tercengang, seringai di wajah Rifki menghilang, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Bagaimana mungkin? Dennis yang terkenal begitu hormat di depan Rocky. Rocky mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak mengenal kalian." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.